Shalom. Saya ingin mengulangi apa yang menjadi uh, khotbah dalam ibadah pada hari Minggu yang lalu, di mana kita berbicara tentang pengharapan, bahwa pengharapan itu adalah hal yang sangat penting dan salah satu yang terpenting dalam kehidupan manusia, ya. Karena banyak orang tidak menyadari pentingnya pengharapan itu sampai dia diperhadapkan pada satu situasi yang penuh dengan keputusasaan. Barulah bisa menyadari bahwa betapa pentingnya memiliki pengharapan dalam hidup itu. Nah, firman Tuhan dalam 1 Korintus 13 ayat 13 berkata, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Jadi saudara-saudara, sekali ini kita berbicara tentang pengharapan. Banyak orang meletakkan pengharapan di atas sesuatu yang dikatakan oleh Yesus membangun hidup atau rumah di atas pasir. Seperti orang-orang seringkali menaruh pengharapan di atas harta benda, jabatan, pekerjaan, pengetahuan yang mereka punya, atau hubungan dengan seseorang yang mereka miliki. Tetapi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, ketika itu semua kita lihat itu bisa hilang. Pengkhianatan bisa terjadi. Bahkan itu bisa habis, saudara-saudara. Dan ketika itu terjadi, tidak sedikit orang yang mengalami putus harapan. Atau saudara-saudara kehilangan pegangan hidup, maka banyak orang yang mengalami depresi, stres, bingung, berbagai macam perasaan yang tidak menentu. Nah, banyak orang yang kemudian menjadi panik, saudara-saudara. Tetapi adalah sangat menarik untuk mengamati seseorang yang punya harta benda, yang cerdas, lalu kemudian dia adalah seorang yang punya banyak hubungan dengan orang lain, dan juga dia adalah seorang yang memiliki pengetahuan yang baik, saudara-saudara, jabatan dan pekerjaan yang sangat baik atau usaha. Tetapi yang menarik diamati dari orang ini bahwa orang ini adalah orang yang boleh kita katakan mengandalkan Tuhan. Dia selalu seorang yang taat dalam ibadahnya. Seorang yang begitu patuh dengan aturan-aturan akan ajaran iman, saudara-saudara. Dan juga dia seorang yang giat di dalam pelayanan, di tengah-tengah pelayanan kepada Tuhan. Dan seperti saya katakan, kita simpulkan dia seorang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Ini yang Yesus katakan membangun rumah di atas batu. Yang digambarkan itu adalah membangun rumah di atas Kristus Yesus, sang kebenaran itu. Karena kebenaran itu membawa kemerdekaan dalam hidup, membawa satu kebahagiaan yang sejati. Kebenaran itu, saudara-saudara, lah yang membawa ke dalam sukacita yang sesungguhnya, membawa ke dalam damai sejahtera yang tidak pernah habis dalam hidup seseorang. Dan itu membuat pengharapan hidup, saudara-saudara, menjadi tidak mengecewakan, dan membuat orang itu tidak mudah mengalami apa yang kita sebut dengan tertekan, putus asa, khawatir, takut dalam kehidupan menghadapi masa depan. Karena itu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pengharapan adalah seperti orang yang berjalan di dalam sebuah lorong yang panjang dan gelap. Tetapi saudara-saudara, di ujung lorong itu ada cahaya yang terlihat. Maka itulah pengharapan. Dia sedang menuju ke sana, dia tahu tujuannya, kemana arah yang harus dia tuju. Tetapi orang yang tidak punya pengharapan atau kehilangan pengharapan, saudara-saudara, itu seperti orang yang jalan di dalam sebuah lorong yang gelap dan tidak ada cahaya dimanapun. Maka tentunya dia tidak tahu arah yang harus dia tempuh. Bisa saja terjadi dia terantuk,
dia saudara-saudara terjatuh, tersandung, atau banyak hal-hal yang buruk yang tidak diharapkan akan terjadi karena tidak tahu arah tujuan yang sesungguhnya. Nah, disinilah kita bisa melihat firman Tuhan, bahwa firman Tuhan jelas, pengharapan adalah hal yang sangat penting bagi manusia. Seorang perempuan di dalam Alkitab dicatat mengalami sakit selama pendarahan selama 12 tahun. Dia orang yang berada, tetapi kemudian karena penyakitnya, dia terus berobat sampai dikatakan dia tidak punya apa-apa lagi. Maka dia kehilangan harapan karena apa? Keadaannya semakin memburuk, dikatakan. Tetapi saudara, satu kali dia mendengar berita-berita tentang Yesus dan segala yang dilakukannya. Rupanya ini menimbulkan satu pengharapan di dalam dirinya. Dia berkata, seandainya orang itu bisa saya temui. Dalam hatinya dia berkata, seandainya orang itu bisa saya temui, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Rupanya berita-berita yang didengar tentang mujizat-mujizat dilakukan oleh Yesus, di mana semua orang dijamah olehnya, disembuhkan, dipulihkan hidupnya, membangkitkan satu pengharapan dalam dia. Dan tentunya pengharapan itu saudara-saudara, dia letakkan di dalam Tuhan. Semoga saya bisa bertemu, cukup saya sentuh. Mengapa saudara-saudara dia berpikir demikian? Karena menurut hukum yang ada, dia tidak bisa untuk masuk di tengah orang banyak karena dia mengalami pendarahan. Dia tidak boleh menyentuh sembarangan tempat. Kalau di kedapatan saudara-saudara, bahkan mungkin dia bisa mengalami hukuman yang tidak baik, yang lebih parah, yaitu hukuman mati. Nah, tentu merupakan sebuah perjuangan saudara ketika dia mendengar Yesus betul-betul masuk ke daerah di mana dia tinggal. Pengharapan itu menjadi sebuah kenyataan. Dengan bertaruh saudara-saudara, dia berusaha untuk masuk di tengah orang banyak, dan benar saja dia menyentuh ujung jubah Yesus. Dan apa yang terjadi? Dia merasakan kesembuhan seketika. Dan Yesus merasakan juga ada sesuatu terjadi pada dirinya dan berkata, siapa yang menyentuh aku? Orang banyak berkata, siapa yang menyentuh engkau? Bukankah kita semua ini dari tadi bersama-sama dengan Tuhan? Semua bisa menyentuh. Tuhan Yesus berkata, tidak. Saya merasakan ada sentuhan yang membuat tenaga di dalam diri saya keluar. Lalu wanita itu mengakui di hadapan Yesus. Dan Yesus berkata kepadanya, pergilah, kau sudah sembuh. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, rupanya saudara-saudara, berita yang didengar tentang Yesus menimbulkan iman. Bukankah kita tahu bahwa iman hanya timbul dari pendengaran akan kebenaran Kristus? Dan ketika imannya timbul, saudara, harapan pun timbul di dalam dirinya. Maka saudara-saudara yang saya kasihi, ini mendatangkan bagi dia mujizat. Maka kasih Allah bekerja menjangkau hidupnya. Iman, pengharapan, dan kasih. Di sini kita melihat saudara-saudara, bahwa pentingnya dalam hidup kita mendengar firman Allah. Apapun persoalan kita, kalau kita datang kepada sang kebenaran firman itu, maka firman itu mendatangkan iman. Iman tidak datang dari kata motivator. Iman tidak datang dengan saudara menonton seseorang yang memberikan motivasi-motivasi. Iman hanya muncul dari pendengaran akan firman Allah. Mendengar tentang berita-berita Yesus, sang juru selamat, sang keselamatan, sang penyembuh, yang membangkitkan orang mati, yang memulihkan hati yang luka, hati yang hancur, saudara-saudara. Hidup yang rusak, hidup yang remuk, yang tidak bisa lagi dibentuk oleh Yesus Kristus, itu semua bisa dibaharui. Mendengar berita itulah saudara, dan membaca kebenaran itulah yang menimbulkan iman. Dan iman mendatangkan pengharapan. Dan saudara-saudara, olehnya kasih Tuhan bekerja saudara-saudara bersama dengan iman. Pengharapan itu menjadi sebuah kenyataan dalam hidup kita. Karena itu saudara-saudara yang saya kasih, jangan jauh dari kebenaran firman Allah. Firman Allah bukan sekedar tulisan-tulisan biasa. Alkitab saudara telah terbukti selama ribuan tahun dapat menjawab persoalan-persoalan manusia dalam bentuk apapun. Alkitab tetaplah yang terbaik saudara-saudara.
Alkitab tetaplah yang paling, buku manapun yang paling terbaik, bestseller dari semua bestseller itu adalah Alkitab. Karena tidak ada buku atau kitab manapun yang ditulis oleh 40 orang penulis dalam jarak waktu yang berbeda-beda, tidak saling mengenal, tapi punya inti tulisan yang sama dan ditulis selama 1600 tahun. Tidak ada buku dan karangan manapun saudara, kitab yang ditulis 1600 tahun lamanya, dan hanya beritanya sama, penulisnya 40 orang tidak saling kenal. Ini luar biasa. Ini patut dipercayai saudara-saudara. Dan kebenaran di dalamnya telah memulihkan, menyembuhkan, membaharui, mengubah, merestorasi kehidupan manusia. Kalau saudara ingin dibaharui, direstorasi dalam Dia, datang kepada Yesus, Sang Firman yang hidup itu. Dia memberikan iman kepada saudara, dan iman itu memberikan menjadi sebuah pengharapan di dalammu. Dan oleh kasih dari Dialah, maka mujizat-mujizat, jamahan Tuhan yang kita butuhkan terjadi dalam hidup ini. Di dalam Yesus Kristus, pengharapan itu menjadi sebuah hal yang nyata, saudara-saudara. Karena itu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, firman Allah itu, saudara-saudara, berkata kepada kita bahwa pengharapan itu adalah seperti sauh yang kuat. Ya, sauh, saudara-saudara, yang kuat, yang dilabuhkan, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saudara tahu sauh, jangkar, sebuah kapal supaya dia tidak terombang-ambing, tidak terbawa arus, maka jangkar harus diturunkan. Dan ketika jangkar itulah diturunkan, membuat kapal itu bisa tenang. Damai sejahtera yang sesungguhnya, pengharapan yang mendatangkan damai, sukacita, bahagia yang sejati, yang sesungguhnya di dalam Kristus adalah ketika pengharapan itu dilabuhkan atau saudara dilepas, ditancapkan di dalam Kristus Yesus yang telah membangun kembali hubungan yang rusak antara Allah dan manusia. Ada tabir dosa, tetapi dibelah oleh Yesus. Melalui kematian dan kebangkitan Yesus, dosa sudah diselesaikan. Maka setiap kita ada pengharapan yang baru untuk menghadapi, untuk memperoleh hidup yang baru, hidup yang kekal, hidup yang diubah, hidup yang sungguh-sungguh, saudara-saudara, penuh damai yang tidak hilang, sejahtera, sukacita dan bahagia yang tidak hilang, saudara. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan, pengharapan itu. Sebentar lagi kita Natal. Sang Natal datang. Sang pengharapan itu, saudara. Tapi ingat, dia bukan bayi lagi. Dia telah berjalan jauh di tengah-tengah umat manusia ini. Dia telah mengalahkan maut, saudara-saudara. Dia sekarang ada duduk di sebelah kanan Bapa, menjadi perantara buat kita. Dialah Sang Immanuel. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dialah sumber pengharapan kita. Dialah yang senantiasa menyertai kehidupan saudara-saudara. Karena itu, letakkan seluruh pengharapanmu hanya dalam Dia. Bahwa Dia berkata, sudah selesai. Dia sudah selesaikan. Kemenangan sudah Dia raih. Dan kemenangan itu diberikan kepada kita. Itu sebabnya kita disebut lebih dari pemenang. Dia yang memenangkan peperangan, tapi kemenangan didedikasikan kepada kita. Maka kemenangan bagian milik kita. Pengharapan yang tidak mengecewakan. Pengharapan yang sejati, saudara. Pengharapan yang pasti ada di dalam Kristus Yesus. Karena Dia setia, Dia adil, Dia mengasihi saudara. Dan saudara berharga, saudara mulia di dalam matanya. Maka pengharapanmu tidak akan pernah disia-siakannya. Kiranya kebenaran ini, saudara-saudara, membuat kita semakin terbuka dan menaruh seluruh pengharapan hidup kita hanya di dalam kebenaran Kristus Yesus Tuhan. Dengan mempercayai Yesus dan segala kebenaran-kebenarannya, itu seperti pelita yang menuntun kehidupan kita. Berpegang padanya, ikuti perintahnya, saudara. Hidup di dalamnya dan senantiasa penuh sukacita, damai sejahtera yang tidak pernah habis. Dan senantiasa saudara melihat berkat-berkat dan kemuliaannya atas hidupnya. Tuhan memberkati kita semua. Saya berdoa senantiasa Tuhan, kuasa-Mu bekerja. Pengharapan-pengharapan yang selama ini Tuhan kehilangan, pengharapan Tuhan di dalam Engkau tidak pernah sia-sia.
Di dalam Engkau pengharapan ya pasti, dan Engkau setia, Engkau penuh kasih. Karena itu aku berdoa, yang sedang putus asa, yang sedang gundah gulana, khawatir dan takut, biarlah kembali menatap kepada Yesus, bahwa di dalam Yesus ada pengharapan yang teguh senantiasa. Di dalam nama Yesus. Amin. Tetap saudara-saudara berjalan bersama Tuhan, sang sumber pengharapan yang pasti. Karena Dia yang menjanjikannya setia terhadap kita. Tuhan memberkati. Saya Pastor Samuel menyampaikan salam restorasi.